guys, welcome to Siapana Talks. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas mengenai masalah yang nggak apa ya namanya? Kira-kira nggak apa nih? Banyak banget masalah. Iya betul. Semua tentang Bahkan di sampingku aja nih ada nih masalah sosialnya. Nah, jadi masalah sosial kita ialah mengenai sampah. Nah, kenalin, aku Glory Senta Faitlizenrate. Hari ini aku sebagai podcaster di podcast kali ini. Kita kedatangan 3 teman-teman kita dari Siapana. Boleh pengenalan diri terlebih dahulu ya. perkenalkan, nama aku Alexandra Ramadhani. Saya Jelda Kamela Sela. Saya Nah, jadi kita coba nih lihat-lihat di lingkungan kita sendiri. Kalau slogan pasti banyak penuh plastik, tumpukan sampah di pinggir jalan, bahkan setiap selesai konser pun sampah udah berserakan di mana-mana, betul gak? Nah, padahal kebersihan itu bukan cuma tanggung jawab pemerintah doang, tapi tanggung jawab pribadi diri kita sendiri juga. Nah, hari ini kita bakal membahas mengenai si sampah ini. Kita mulai dari faktanya dulu. Nah, sebenarnya seberapa serius sih masalah sampah ini menurut kamu, Jelita? Kalau menurut saya ya, masalah sampah itu adalah masalah yang sangat serius banget ya. Dikarenakan setiap hari jumlah sampah plastik itu akan makin bertambah. Dikarenakan masyarakat masih banyak menggunakan sampah plastik seperti kantong belanja, sedotan, terus botol-botol plastik dan lain-lainnya juga. Nah, selain itu, kesadaran masyarakat juga kurang dalam membuang sampah sembarangan karena merasa kalau itu bukan tanggung jawab pribadi gitu. Berarti memang banyak orang yang ngerasa kayak, ih ini bukan sampahku, padahal walaupun itu bukan sampah milik kamu, harusnya kamu juga ngambil gak sih? Iya pasti gitu. Nah, menurut kamu nih, faktor apa lagi yang bikin masalah ini makin parah sampai bisa kita lihat banjir di mana-mana, longsor udah makin menjadi-jadi. Pokoknya beneran udah kacau banget nih dunia ini. Kira-kira apa sih dampaknya? Kalau itu ya, menurut saya itu kayak kurangnya fasilitas pengelolaan sampah sih, karena itu bisa menyebabkan tempat sampah yang terbatas atau tidak adanya penilaian antara sampah anorganik dengan organik gitu, dan akhirnya semua sampah itu tercampur dan menjadi gunung sampah ya. Berarti memang ada baiknya kita menjaga lingkungan kita ini terhindar dari sampah-sampah plastik ya pastinya. Ya. Nah, berarti kita lanjut ke Keisha nih. Nah, kira-kira kalau dampaknya sendiri itu bagaimana? Apa sih efek nyata dari masalah sampah ini? Nah, dampaknya ini sangat luas. Nih, seperti yang pertama, sampah itu bisa menyebabkan banjir dari menyumbat saluran air. Yang kedua, sampah plastik ini akan dibawa masuk ke sungai, akan terbawa ke laut. Nah, dalam laut itu bisa membahayakan hewan laut. Selain itu, sampah yang menumpuk juga bisa menimbulkan bau tidak sedap dan menjadi tempat berkembangnya bakteri serta penyakit. Berarti dampaknya tuh bukan cuma di lingkungan kita doang dong. Berarti di diri kita juga, di kesehatan kita juga bisa terjadi gitu. Betul banget. Lingkungan yang kotor itu bisa meningkatkan risiko penyakit seperti infeksi kulit dan gangguan saluran pernafasan. Jadi masalah sampah ini sebenarnya berhubungan langsung dengan kualitas hidup kita. Betul sih, betul. Kira-kira kalau menurut kalian nih, kenapa sih masih banyak orang yang belum sadar akan pentingnya menjaga kebersihan? Kalau kita lihat nih, contohnya tuh ada di depan sekolah kita. Nah, di depan sekolah kita kan masih banyak tuh sampah-sampah yang tiap pagi tuh bikin orang-orang pusing. Kita sendiri yang mau ke sekolah tuh langsung kayak bau banget tuh jalan rayanya. Banyak, padahal di situ udah tulisannya kayak jangan buang sampah di sini. Udah banyak banget peringatannya, tapi masih aja kita lihat mereka tuh membuang sampah. Nah, kira-kira kenapa sih itu bisa terjadi? Karena banyak orang berpikir bahwa cuma sampah kecil doangnya,
nggak akan ngaruh gitu. Padahal kalau banyak orang yang berpikir seperti itu akan bisa membuat sampahnya jadi makin banyak. Jadi stop deh berpikir seperti itu. Selain itu, edukasi tentang pengelolaan sampah juga belum merata. Tidak semua orang tuh tahu cara memilah sampah atau pentingnya mendaur ulang itu seperti apa. Selain itu mungkin karena kurangnya tempat pembuangan sampah rumah tangga kali ya. Dan juga kayaknya kurangnya kontribusi antara masyarakat dengan RT untuk membayar iuran sampah, yang membuat truk sampah itu mengangkat sampah-sampah rumah tangga jarang banget gitu loh, kurang efektif. Jadi masyarakat itu lebih memilih untuk buang sampah sembarangan di tempat yang emang ada tempat pembuangan sampahnya itu, yang di depan itu, wihara itu. Betul sih, tapi kira-kira orang tua kalian ada nggak bayar-bayar iuran kayak gitu? Ada sih. Kalau di tempat aku juga pengambilan sampah itu tepat waktu, jadi sampahnya tuh nggak sampai tumpuk dan menyebabkan bau. Nah, kalau di tempat aku nih, selalu tepat waktu kita bayarnya. Tapi perealisasian waktu buang pengangkutan sampah itu tuh jarang banget dilakukan gitu loh. Jarang aku nengok orang-orang truk sampah tuh ngambil sampah kita. Alhasil di depan rumahku tuh beneran banyak banget sampah. Dan itu tuh kadang orang tuaku juga berpikir itu uangnya dikemanain. Nah, kalau kita bicara tentang ini pasti udah masuk ke masalah yang kedua, itu soal korupsi. Ya, balik lagi kita ke korupsi. Nah, sekarang bagian paling penting nih. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk mencegah perihal masalah sampah ini? Boleh kok dong dari Alexa deh. Kalau misalnya dari aku ya, kita tuh bisa mulai dari diri kita sendiri, seperti bawa botol minum sendiri, kayak tumbler. Terus kita juga kurangin penggunaan sampah plastik. Buang sampah pada tempatnya, dan kita juga harus mulai rajin memilih sampah antara sampah organik dan anorganik. Selain itu, kita juga bisa ikut kegiatan bakti lingkungan seperti kerja bakti atau kampanye kebersihan di sekolah. Oh, wow. Kira-kira menurut kamu dari perubahan-perubahan kecil ini, apakah itu bakal benar-benar berdampak? Kalau menurut aku sih sangat berdampak ya, karena dari perubahan besar itu terjadi mulai dari langkah-langkah kecil, yang dimana kalau satu orang peduli, terus dia ngajak teman-temannya, itu tuh bakal bikin perubahan itu tuh menjadi jauh lebih besar. Itu sih. Berarti dari diskusi ini, kita tuh dapat belajar bahwa sampah itu bukan hanya tanggungan pemerintah doang, guys. Jadi, sampah itu juga bisa jadi tanggungan kita sendiri. Bukan bisa jadi sih, tapi memang udah seharusnya jadi tanggungan kita. Nah, penyebabnya itu kan pasti bisa jadi berasal dari kebiasaan kita sehari-hari. Dampaknya juga pasti sangat besar, dan solusinya ya balik lagi, dimulai dari diri kita sendiri. Semoga setelah mendengarkan podcast ini, kita bisa lebih sadar dan mulai untuk melakukan perubahan-perubahan kecil untuk lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Nah, terima kasih aku ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan pada podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!